Tista. Apa kabar Bu Mia? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Mia sehat. Sehat. Gimana Bu Mia? Dengar-dengar hari ini ingin melaksanakan coaching ya? Iya betul Pak, hari ini saya coba akan melaksanakan coaching. Oh, kalau boleh tahu coaching dengan siapa? Kemudian apa yang ingin di coachingkan atau diperbincangkan? Insya Allah hari ini saya akan sharing ya Pak dengan Bu Ika. Kemarin sih ngabarin saya dia mau sharing-sharing tentang hasil nilai belajar yang rendah katanya Pak. Jadi dia minta, ayo Bu Mia, saya mau coaching nih gitu. Jadi ya oke, hari ini saya ada waktu dan Bu Ika juga ada waktu. Jadi rencana hari ini kita ketemu Pak. Oke. Nah, kemudian Bu Mia kira-kira nih kompetensi apa yang secara spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Mia? Kompetensi yang akan saya kembangkan di coaching kali ini Pak, karena ini alurnya merupakan alur Tirta, Ya. saya akan mencoba mengembangkan. Pertama, saya akan hadir secara penuh untuk mendampingi Bu Ika, kemudian saya juga untuk belajar mendengarkan secara aktif apa saja yang Bu Ika sampaikan, dan tentunya untuk menggali apa yang menjadi permasalahan dan menemukan solusinya. Saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Ya, semoga lancar juga nanti Bu Mia tadi apa yang ingin dikembangkan. Amin. Terakhir Bu Mia, Ya. mungkin saat nanti coaching indikator apa nih yang terlihat mungkin nanti saat coaching, indikator apa atau tercapaian apa yang ingin Bu Mia inginkan begitu? Saya berharap sih dengan coaching kali ini, dengan menggunakan alur Tirta dan memberikan pertanyaan yang berbobot, berharap saya bisa membantu Bu Ika nanti menemukan solusi dari apa yang sedang dihadapi oleh Bu Ika. Jadi mudah-mudahan sih hasil dari obrolan ini target saya bisa menemukan solusi bersama dengan Bu Ika. Seperti itu. Baik. Semoga lancar ya Bu Mia ya coachingnya. Semoga tadi apa yang sudah disampaikan dengan kompetensinya, kemudian alur Tirtanya juga bisa tersampaikan nanti dengan baik dengan Bu Mia juga, Bu Mia dan Bu Ika ya. Makasih banyak loh sama-sama Pak Bu Mia, semoga lancar untuk coachingnya hari ini. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ika. Nih sudah datang Bu Ika. Iya Bu Mia, Pak Desta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu Ika? Sehat. Silahkan duduk loh Bu Iya Ika. Bu Mia, terima kasih. Dari mana Bu Ika? Dari rumah. Oh sengaja kesini. Iya, kan kita udah janjian kan? Iya, saya pikir abis pergi dulu gitu. Enggak. Sengaja dari rumah ya. Gimana Bu Mia? Sudah punya waktu buat saya ini? Untuk apapun saya berikan buat Bu Ika. Masya Allah. Jadi kemarin saya dengar cerita Bu Ika terus jadi penasaran juga kenapa nih Bu Ika. Iya. Ketika bilang ada masalah, ada yang ingin dibicarakan, saya khawatir sebetulnya ada sesuatu apakah gitu. Iya Bu Mia, jadi saya ini ada sedikit masalah gitu. Cuma saya membutuhkan partner untuk sharing lah ya, kalau dibebankan kepada diri sendiri jadi kepikiran. Iya. Jangan dipikirin. Ya, jadi gini Bu Mia, kita kan baru selesai PTS ini di bulan Februari. Dari hasil nilai PTS itu ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, itu ada anak-anak saya yang nilai hasil belajarnya itu rendah gitu. Gitu. Jadi tujuan Ibu Ika kesini itu kita akan membicarakan terkait hasil PTS yang rendah ya Bu Ika. Di kelas berapa Bu Ika? Di kelas 1 Bu Mia. Di kelas 1 dengan mata pelajaran mata pelajarannya kan kita sudah permapa lagi ya, karena kurikulum merdeka. Nah kebetulan anak-anak saya ini dapat nilai rendah karena masih belum bisa baca. Oh gitu. Iya, keterampilan membaca dan menulisnya tuh masih belum bagus lah gitu. Jadi rencana Bu Ika kesini tuh kita mencoba untuk mencari solusi dari nilai yang rendah setelah PTS ya Bu Ika. Dan hari ini Bu Ika sudah meluangkan waktu untuk membahas ini ya. Iya, bersama Bu Mia. Ya mudah-mudahan dari hasil obrolan kita bisa menemukan solusi bersama ya Bu Ika ya. Dan tentunya ini adalah bukan hanya permasalahan Bu Ika saja, tapi permasalahan sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa sharing ya Bu Ika ya. Sebenarnya tujuan akhir Bu Ika itu pengennya nilai PTS anak-anak tuh seperti apa memang? Harapan saya semua murid di kelas saya itu, ya walaupun kita tahu ya Bu Mia ya, kemampuan anak itu berbeda, terus keterampilannya berbeda, kecerdasan mereka berbeda, tetapi saya sudah mengajarkan anak-anak ini membaca dari semester 1 dan ini sudah mau di akhir semester, anak-anak saya tuh ada beberapa anak yang belum bisa membaca.
akhirnya saya berusaha untuk mencari tahu apa sih yang perlu diperbaiki dalam model pembelajaran kah atau dalam kegiatan pembelajaran saya dengan sharing dengan Bu Mia nih, kira-kira apa ya gitu loh. Saya sampai ini udah gitu, tapi kok belum bisa juga. Jadi gitu. sebenarnya teknisnya itu sudah dilaksanakan Iya. sebelum-sebelumnya ya Bu Iya. Ika ya. Cuman memang sekarang ini ternyata masih ada beberapa anak yang belum lancar Iya. membaca. Nah, kalau menurut Bu Ika itu belum mencapai keberhasilan, menurut Bu Ika sendiri yang diukur sebagai keberhasilan itu yang seperti apa sih Bu? Oh, menurut saya ya, menurut saya keberhasilan anak itu ya setidaknya dia bisa membaca lah. Dengan membaca kan berarti dia memahami pelajaran, bisa mengikuti walaupun membacanya belum lancar penuh, tapi beberapa anak ini tuh bacanya masih lupa huruf A. Ada bahkan ada satu anak huruf A nanti kadang ketukar sama huruf O. Nah seperti itu. Jadi Masih ada yang seperti Iya. itu ya Bu. Kalau melihat dari lamanya proses pembelajaran ini sudah hampir ya, sudah semester 2 ya Bu, tapi masih ada yang belum lancar membaca. Jadi Ibu berharap dengan adanya Pertemuan coaching, kita, ya, gitu. pertemuan hari ini bisa menemukan solusi bagaimana anak-anak meraih keberhasilan bisa lancar membaca gitu ya Bu Ika. Iya. Ya, sebenarnya sih saya yakin dengan adanya Bu Ika di kelas sudah melakukan berbagai kegiatan dan saya paham potensinya Bu Ika, pasti Bu Ika bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik ya Bu Ika ya. Terima kasih Bu Mia. Di kesempatan kali ini Bu Ika selain sebagai wali kelas yang bisa mendampingi anak-anak, kira-kira ada kesempatan lain nggak Bu Ika untuk mencari atau Bu Ika punya potensi apa sih nih di kelas sehingga bisa mengajarkan anak-anak untuk belajar membaca? Saya pikir sih kalau di kelas itu saya punya pojok literasi. Punya pojok literasi, hendaknya ya potensi itu bisa saya gunakan untuk membuat anak-anak suka membaca, membaca buku-buku yang memang bukan buku pelajaran, buku-buku cerita, karena memang di pojok literasi itu juga ada buku-buku cerita yang pastinya menarik dengan gambar-gambar, menarik. Anak-anak pasti senang ya dengan buku cerita ya. Betul. Luar biasa, sebenarnya itu ide bagus loh Bu, keren loh. Iya. Kemudian mungkin ada lagi Bu Ika? Ya selain itu juga saya setelah mengajar bisa sih sebetulnya saya melakukan pendalaman materi lebih banyak begitu. Kalau biasanya dari semester 1 itu saya biasa seminggu sekali sih Bu Mia, seminggu sekali saya melakukan pendalaman materi gitu. Ya walaupun tidak fokus terhadap satu mata pelajaran, mempelajari sebuah materi, tapi ya berusaha untuk mengajarkan mereka setidaknya bisa membaca, menulis, karena memang dasarnya kan itu dulu ya Bu Mia ya. Betul. Nah itu jadi saya mengolah otak nih, sudah melakukan ini tidak bisa dengan model pembelajaran kartu kata, ataupun saya punya target sampai saya beli buku bacaan itu ya 60 menit bisa membaca yang itu. Jadi hari pertama baca halaman ini jika belum bisa maka belum pindah, seterusnya begitu. Dari awalnya hampir satu kelas 32, karena di sekolah kita kan memang tidak ada syarat masuk SD itu kan harus bisa baca gitu kan. Alhamdulillah ada kemajuan, cuma saya masih penasaran dengan murid saya ini, kebetulan ada 5 orang. Yaitu dengan buku tadi sudah dicoba, tidak bisa. Dengan kartu suku kata itu pun tidak bisa. Jadi saya punya kartu Bu Mia, misalnya kartu ba, bibu, bebo, caci, cuceco, kartu baca ya, kartu baca. Saya keluarkan kartu ba, lalu saya ambil kartu ca, baca. Nanti berulang kali seperti itu, ya ada yang lupa lagi anak-anak ya Bu ya, lupa lagi sampai ya Allah apa ya gitu. Terus ya seperti itu Bu Mia. sebenarnya sih udah luar biasa banget loh apa yang sudah Bu Ika lakukan dengan pembelajaran di kelas, meluangkan waktu untuk tambahan, dan juga ada game edukasi ya Bu Ika dengan kartu baca itu sebenarnya sudah sangat menarik sekali. Saya aja dengarnya luar biasa loh ini. Terima kasih. Pemahaman anak-anak kan berbeda-beda ya Bu ya, daya tangkapnya juga berbeda-beda. Kita juga tidak bisa menyalahkan anak-anak juga ya Bu dengan adanya kreativitas Ibu. Kemudian nih ya, kalau dengan adanya kesempatan Ibu nih sebagai wali kelas, sebagai pendamping pembelajaran, kira-kira kalau misalnya bisa digambarkan dengan skala nih, Bu Ika di antara skala 1 sampai 10 dengan kesempatan yang ada untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Ika ada di skala berapa? Harusnya sih 9 ya. 9, harusnya luar biasa. Aplaus untuk Bu Ika. Dengan Bu Ika meyakini Bu Ika ada di posisi 9, otomatis Bu Ika sudah secara percaya diri seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini, sudah bisa menemukan solusinya untuk masalah ini. Luar biasa. Nah, yang tadi Bu Ika sampaikan itu
itu memang ide kreatifnya Bu Ika ya Bu Ika, dan dengan adanya kreativitas Bu Ika ini menjadi sebuah kekuatan untuk Bu Ika, kekuatan untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau misalnya melihat kekuatan kreativitas Bu Ika, peluang Bu Ika pun akan semakin besar. besar ya. Yakin nggak Bu Ya. dengan adanya peluang itu? Insya Allah sih saya yakin sih Bumi ya. Dan sekarang yang menjadi hambatan Ibu tuh apa ya? Yang menjadi hambatan mungkin miskomunikasi dengan orang tua sih ya. Dengan Ya, orang tua. jadi kalau ada beberapa anak, orang tuanya ini kan bekerja, jadi kurang mempunyai banyak waktu untuk mengajarkan. Padahal pengambilan rapot di bulan Desember saya sudah sampaikan, butuh Schedule kita sudah tahu ya waktu waktu mengambil rapot saya sudah sampaikan kepada orang tua. Perlunya kerjasama antara kita, saya yang di sekolah, bapak ibu yang di rumah, kita sama-sama dengan satu cara misalnya dengan teknik kartu kata, saya yang di sekolah, ibu yang di rumah. Besar harapan dengan kartu kata itu anak bisa, kalau terus dilakukan harusnya kan bisa ya, terus dilakukan di rumah, di sekolah. Nah, ada yang misalnya dengan cara yang berbeda, nah akhirnya anak terkadang pusing. Terus ada orang tua yang ketika disampaikan malah menyampaikannya, saya kan bekerja Bu, saya nggak punya waktu Bu, saya pulang ke rumah anaknya sudah tidur Bu, saya berangkat anaknya baru bangun Bu. Nah, jadi kesehariannya, saya tanya kesehariannya bagaimana sama neneknya. Nah, terus kalau sama nenek, sama mbaknya, itu anak cenderung kurang nurut ya, kurang nurut. Disiplinnya kurang ya. Apalagi nenek cenderung memanjakan, nanti nek katanya, nanti nek, akhirnya tidak jadi belajar gitu sih. Itu jadi hambatan ya, itu menjadi hambatan. Memang dibutuhkan kerjasama dengan orang tua, tapi memang kita tahu sendiri ya Bu, anak-anak sekarang kebanyakan orang tuanya bekerja. Ketika kita menyerahkan itu ke rumah, padahal pembelajaran itu tidak 100% di sekolah, harus disupport di rumah. Nah, Ibu Ika sudah mulai berkomunikasi dengan orang tuanya? Kemarin kan terakhir semester 1 pengambilan rapor. Ini rencananya saya akan memanggil lagi setelah pembagian, nanti saat pembagian rapor semester PTS ya. Rencananya saya akan memanggil orang tua murid lagi untuk sama-sama kita ini mencari solusi bersama. Mungkin ketika mereka menyampaikan solusi itu kepada saya, kita bisa beriringan. Kalau solusinya dari saya, mungkin seolah-olah saya memaksakan kehendak saya. Nah, besar harapan saya besok kita sama-sama sharing dengan orang tua Bu ya. Oh gitu. Iya. Jadi setelah tadi ada hambatannya, Bu Ika mencoba untuk mencarikan solusi, dan Bu Ika sudah punya rencana nih ya, besok ketika PTS itu akan memanggil orang tuanya dan menyampaikan apa yang menjadi permasalahan. Itu sudah terencana sekali ya Bu Ika ini. Sebetulnya dari permasalahan itu Bu Ika sudah bisa menyelesaikan masalahnya nih, sudah merunutkan apa yang menjadi permasalahan dan yang menjadi solusi. Lalu kira-kira strategi Bu Ika nih dengan adanya rencana tadi menemui orang tuanya, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan, strategi apa sih yang akan Bu Ika lakukan untuk meminimalisir atau meningkatkan kompetensi baca siswa? Jadi menurut saya Bu Mia, setelah saya memanggil orang tua, saya juga ingin menyampaikan kepada orang tua, biasanya melakukan penambahan materi, pendalaman itu tadi seminggu sekali. Saya pengen banget gitu ya, ya sudah dari Senin sampai Kamis misalnya saya lakukan penambahan materi khusus untuk 5 anak tersebut. Lalu saya ingin menggunakan model pembelajaran yang lain, seperti misalnya menggunakan lagu-lagu. Anak saya meminta mereka untuk menyanyi bersama, lalu dari lagu-lagu tersebut ada kalimat rumpang yang perlu mereka isi. Itu sih pengennya Bu Mia. Luar biasa, itu rencana Bu Ika tuh udah keren banget memutar otak Bu Mia. Yang cara ini nggak bisa, cara lain nanti kalau nggak bisa lagi mencari lagi cara yang lain. Itu Bu Ika udah kreatif banget, sudah menjadi guru kreatif, sudah bisa menemukan solusi, dan mungkin ya itu tadi harus terencana ya Bu Ika. Ada rencana, ada tindak lanjutnya. Kira-kira dengan kegiatan yang Bu Ika rencanakan ini, jangka waktunya bagaimana Bu Ika? Apakah semuanya sekaligus dilaksanakan dalam suatu pembelajaran? Insya Allah sih rencananya dulu saya memanggil orang tua, ini nanti Senin depan, lalu melakukan kegiatan pembelajarannya nanti setelah mendapat persetujuan dari orang tuanya dulu. Iya. Untuk melakukan tambahan tambahan pelajaran tadi. Jadi tambahan pelajaran itu dilakukan setelah sepulang sekolah, dan pastinya membutuhkan izin dari orang tua. Ya, memang kita harus ada komunikasi yang terjalin ya Bu Ika. Itu sudah sangat bagus, dan kira-kira akan ada hambatan nggak nih ke depannya Bu Ika dengan pemanggilan siswa pulang sekolah yang terlambat? Hambatannya mungkin sih
dari anaknya sendiri kali ya. Iya. Sudah bosan mungkin dari Iya. pagi belajar sampai Betul, siang, betul. terus melihat teman-temannya pulang, kok aku nggak pulang Bu Guru, kok Iya. aku masih belajar Bu Guru. Heeh. Nah mungkin itu sih hambatannya, Heeh. rasa bosan dari anak mungkin. Iya. Lalu kalau ya ketika anak memang belajar agak lebih lama kan berarti artinya setelah pulang sekolah yang seharusnya yang lain pulang, Dia harus pulang. dia harus pulang, tapi di sini dia harus ikut pendalaman materi juga dengan ibu. Itu memang ada kemungkinan akan menjadi hambatan. Kira-kira ibu sudah mengantisipasi belum nih hambatan itu? Ya insya Allah sih. Jadi kalau misalnya Oke. mereka cenderung bosan, saya kasih waktu istirahat dulu kali sebentar. Oke. Terus nanti kita bisa main dulu untuk mengalihkan Oh, rasa iya, bosan mereka, betul, gitu. Ya main-main dari permainan sederhana, misalnya ABC 5 dasar Iya. atau apa, baru nanti diselingi deh pelajaran-pelajaran Betul. untuk membaca lagi, Iya. gitu. Luar biasa nih Bu Ika, sudah tahu akan ada apa, sudah disiapkan solusinya. Udah keren banget nih Bu Ika. Terus gimana dengan komitmen Bu Ika? Seandainya itu sudah terjadi, apa komitmennya nih Bu Ika untuk kedepannya? Komitmen saya berusaha, berupaya terus melaksanakan mendampingi mereka untuk sampai bisa membaca. Seandainya pun ada yang belum bisa membaca, maka nanti saya akan menyampaikan di guru kelas 2 selanjutnya. Harus ada komunikasi Iya. juga dengan teman sejawat ya. Nah itu dia tadi mungkin ibu sudah merancang kegiatannya dengan luar biasa. Siapa saja yang akan terlibat Bu Ika? Yang pertama sih saya akan berkomunikasi lebih lanjut ke wakil kepala sekolah bidang kepesiswaan dan kurikulum bahwa saya punya rencana seperti ini, lalu nanti menyampaikan ke ibu kepala sekolah ya bahwa saya ada rencana atau program seperti ini meningkatkan keterampilan membaca menulis murid di luar jam pelajaran. Nah, luar biasa, itu sudah menjadi rancangan kegiatan dan kita memang tidak bisa bekerja sendiri ya Bu Ika. Iya. Apalagi ini kita dalam sebuah institusi, kita membutuhkan kolaborasi dengan yang lainnya selain dengan orang tua yang pastinya harus Iya. terlibat ya Bu Ika untuk menyukseskan atau mencari solusi dari Iya. permasalahannya Bu Ika. Kita juga bisa melibatkan kepala sekolah, bisa melibatkan mungkin tadi guru lain juga untuk membantu, bisa sharing juga apa nih masukan-masukannya. Nah untuk Bu Ika sendiri bagaimana tindak lanjutnya setelah ini nih, karena kan Bu Ika dari tadi sudah menyampaikan tuh apa rencananya, permasalahannya apa, terus solusinya bagaimana. Tindak lanjutnya gimana nih setelah coaching ini? Insya Allah setelah coaching ini tindak lanjutnya membuat surat pemanggilan orang tua ya. Iya. Nanti minta persetujuan Ibu Kepsek. Setelah pemanggilan baru deh kita mengadakan rapat kecil bersama mereka, mencari solusi, lalu tinggal Actionnya, iya betul. Jadi setelah ini Bu Ika memang perlu berdiskusi ya dengan teman-teman yang lainnya, dengan kepala sekolah terkait pemanggilan itu. Ya mudah-mudahan ya Bu Ika, saya berharap dengan kita ngobrol seperti ini, alhamdulillah ternyata Bu Ika sendiri yang menemukan solusinya. Iya, terima kasih Bu Mia, itu berkat Bu Mia juga yang terus menggali terus. Iya, yang pasti saya sih berharap apa yang sedang Bu Ika hadapi saat ini, Bu Ika bisa menemukan solusinya, Bu Ika lebih percaya diri, karena saya melihat di sini Bu Ika memang kreatif sekali kok. Bu Ika sudah luar biasa dan tetap semangat ya Bu Ika. Iya, terima kasih Bu Mia. Terima kasih sudah meringankan pikiran saya. Semoga saya bisa mengatasi masalah bersama anak-anak ini. Amin. Tetap semangat ya Bu Iya, Ika. Bu Mia, terima kasih atas waktunya Sama-sama. juga. Sama-sama. Ayo Bu Mia, saya undur diri. Iya. Terima kasih atas waktunya. Mau kemana lagi Bu Ika? Insya Allah saya mau sholat zuhur dulu, belum sholat. Oh iya, Iya, silakan Bu Ika. Iya. Ya udah pamit Semangat ya. terus ya, Bu Ika. Ya Bu Mia. Ayo Patisa. Mari, Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana Bu Mia tadi coachingnya? Alhamdulillah Pak, tadi coachingnya alhamdulillah lancar. Bu Lancar, Ika ya? hadir dengan menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan beliau sendiri ternyata yang menyelesaikan masalahnya. Dan saya sih hanya membantu aja, mencoba menyimak apa yang menjadi permasalahan. Jadi sudah menurut Bu Mia tadi lancar ya coachingnya. Saya lihat juga tadi terjadi komunikasi dua arah. Bu Mia juga tadi mampu ya menerapkan semua kompetensi yang tadi Bu Mia harapkan gitu ya. Masya Allah. Jadi dari kompetensi yang 3 tadi apa aja Bu Mia? Hadir secara penuh. Kemudian saya mencoba untuk menyimak sebagai pendengar aktif dan saya mencoba untuk belajar memberikan pertanyaan yang Betul. berbobot. Iya tadi memang kompetensinya juga sudah baik dan lengkap Bu Mia ya. Terbukti dari tadi yang sudah disampaikan, kehadiran yang penuh itu muncul, terbukti dari ekspresi Bu Mia yang melayani gitu ya. Kemudian juga empati dengan coachingnya gitu, kemudian tidak menggurui, tidak menghakimi. Nah itu terlihat tadi.
kemudian juga dari kompetensi mendengar yang aktif, misalnya Bu Mia juga baik gitu ya menjadi seorang pendengar yang aktif gitu Bu. Iya, saya coba untuk memahami apa sih yang Betul. sebenarnya dipermasalahkan, apa yang sedang dihadapi. Makanya tadi terbukti Bu Mia paham gitu dengan permasalahan dari Bu Ika gitu ya. Terus juga pertanyaan-pertanyaan berbobotnya ini juga luar biasa, baik semua begitu ya. Mengena, efektif, tepat sasaran begitu, sehingga tadi solusinya muncul ya. Iya. Bu Ika sendiri yang menyampaikan solusinya. solusinya. Artinya di coaching ini saya sih berharap ya saya membantu membuka pikiran kita, memberikan kesadaran penuh bahwa Bu Ika ini yang sedang memiliki permasalahan, dia sebenarnya punya solusinya, dia punya kekuatan sendiri, dia memiliki peluang sendiri, sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita sebagai coach hanya bisa membantu untuk memberikan pikiran itu, mengarahkan ke arah situ, begitu Pak. Tadi untuk alur ceritanya juga sudah lengkap ya? Iya. Atau ada yang merasa kurang dari Bu Mia sendiri? Sebenarnya sih dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi sebelum saya tanyakan sudah dijawab duluan, menjadi jawaban duluan gitu dari Bu Ika. Artinya itu tadi kita hanya mengarahkan, membuka pikiran, dan yang menemukan solusi ya coachingnya sendiri. Gitu, iya, tadi makanya tadi Bu Ika menemukan solusinya sendiri gitu ya. Alhamdulillah. Dan itu termasuk dari indikator yang tadi Bu Mia harapkan ya. Betul, di awal tadi disampaikan indikatornya adalah terselesaikannya permasalahan dari coach itu sendiri gitu ya. Jadi saya juga melihat Bu Ika sebagai coach juga berhasil menemukan solusinya begitu Bu Mia. Alhamdulillah Pak Tista. Terakhir Bu Mia. Iya. Jadi kira-kira nih dari coaching yang sudah dilakukan, ada nggak yang ingin ditingkatkan gitu Bu Mia? Sejauh ini sih saya masih bukan terlalu percaya diri ya Pak. Ternyata dengan adanya permasalahan ini kita bisa belajar dari permasalahan orang lain. Sehingga apa yang dihadapi oleh rekan kita itu bisa jadi ilmu juga buat kita ketika kita mengalami hal yang sama. Oh ternyata harus begini gitu. Dan itu sih harapan saya bisa membantu rekan-rekan dan juga bisa menambah pengalaman untuk saya, menjadikan pembelajaran juga untuk saya. Begitu Pak Tista. Lancar alhamdulillah coachingnya Bu Mia. Terima kasih sudah berbagi juga. Semoga coaching ini bisa menular tidak hanya untuk Bu Mia, tapi juga Bu Mia bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Makasih banyak Pak Tista sudah ditemani hari ini. Sehat selalu Pak Tista. Sama-sama Bu Mia. Saya izin pamit Bu Mia. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.